Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk, selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Sementara itu, Lu Zhou mengulurkan tangannya. Sebuah pusaran terbentuk saat ia mendorong telapak tangannya ke depan. Segel besar keberanian. Segala sesuatunya tampak tak kenal takut sejauh mata memandang. Ia bersinar dengan cahaya keemasan saat melesat ke arah Ji Yuanchang. Ji Yuanchang berteriak dan menarik tali panah energi. Ini mengingatkannya kepada Chen Zhu yang melawan di Mesur Heaven River dengan sekuat tenaganya. Murid buyutnya seperti ini, sedangkan gurunya tidak berarti apa-apa. Dia akan tumbuh lebih kuat jika dia bertemu lawan yang kuat dan membunuh dewa jika dia bertemu dewa. Bam, 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 bam. Beberapa anak panah energi mengenai segel telapak tangan. Anak panah itu hanya menciptakan riak-riak kecil. Anak panah itu tak mampu menghentikan segel telapak tangan yang terbang ke arah mereka. Segel palem melesat melewati dua kereta terbang itu. Mendesis. Mendesis. Sepertiga dari kereta terbang itu dicukur oleh segel besar keberanian. Puluhan murid yang tidak bisa terbang terjatuh dari kereta terbang. Ratapan bergema di langit. Segel besar keberanian melesat melewati kereta terbang dan terus menuju Ji Yuanchang. Saat Ji Yuanchang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung terbang menjauh dengan sekuat tenaga. Segel agung keberanian itu seakan punya mata sendiri. Ia bergerak secepat kilat. Bam! Itu mengejutkan Ji Yuanchang. Dia hancur menjadi abu. Keadaan di sekitarnya sunyi senyap. Para pengikut 7 sekte besar telah kehilangan kemampuan untuk berpikir dan bernapas. Keyakinan Feng Qinghe yang akhirnya diperolehnya kembali terguncang lagi. Adegan ini. Apakah kamu panik? Ini adalah kartu serangan mematikan. Lu Zhou bahkan tidak repot-repot menghitung biayanya. Dia harus membunuh elit yang menyergapnya dengan satu serangan, berapapun biayanya. Lu Zhou terus bergerak maju. Tatapan Feng Qinghe dingin, tetapi hatinya bergetar. Kulit kepalanya mati rasa. Pada titik ini, ia tak punya pilihan lain selain bersiap. Ia hanya bisa memerintahkan, prajurit kamikaze, serang. Para penggarap yang menjaga 7 kereta terbang itu menyerbu seperti lalat. Menguasai. Tuan Paviliun. Pada saat ini, hanya Duan Museng dan Little Yuan, yang tersisa di Paviliun Langit Jahat. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Leng Luo sekarang adalah berlari. Ketika mereka melihat ini, mereka ingin maju dan memblokir serangan. Mereka sangat gugup saat menatap Lu Zhou yang melayang di langit. Riak muncul setiap kali dia melangkah. Sekuntum bunga teratai biru mekar di bawah kakinya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Dia telah melihat dunia untuk waktu yang lama dan menaklukkan jutaan iblis. Jadi bagaimana kalau kamu dari 7 sekte besar? Kamu harus membayar mahal hari ini. Di masa lalu, para ahli Naschen Divinity bahkan tidak akan memandang seorang kultivator alam Divine Court yang basis kultivasinya berada di alam Dao Transforming. Ada pepatah di dunia kultivasi, mereka yang berada di bawah tahap keilahian primordial semuanya adalah semut. Para kultivator yang belum melangkah ke alam jiwa primordial pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Namun, terlepas dari ranah para kultivator, itu adalah hasil dari yang kuat meremehkan yang lemah. Seorang kultivator ranah pengadilan ilahi meremehkan seorang kultivator laut Brahman, seorang kultivator dewa baru meremehkan seorang kultivator ranah pengadilan ilahi, seorang kultivator 5 daun meremehkan seorang kultivator 4 daun. Namun, tidak ada seorang pun dari Paviliun Langit Jahat atau 7 sekte besar yang berani meremehkan penjahat tua Ji yang hanya berada di alam pengadilan ilahi. Bahkan ketika banyak elit terus mencoba merasakan basis kultivasinya dalam upaya untuk mengetahui apakah basis kultivasinya telah menurun atau tidak, kesimpulan yang mereka dapatkan adalah bahwa ia berada di alam pengadilan ilahi.
Lu Zhou menatap para kultivator yang menyerbu ke arahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Teratai biru di bawah kakinya mengembang. Bayangan teratai biru muncul beberapa ratus meter darinya. Lalu, bunga teratai biru pun mekar. Seperti gelombang energi yang dahsyat, ia mengalir ke segala arah. Oleh karena itu, ketika seseorang memperoleh kebijaksanaan pemusnahan, ia mampu berdiam dalam samadhi dan muncul di mana-mana, seperti cahaya dan bayangan, muncul di mana-mana, namun dalam samadhi, ia diam dan tidak bergerak. Teratai biru pun mekar. Semua pembudidaya yang terbang di depannya terpental mundur. Para anggota paviliun langit jahat membelalakkan mata mereka saat melihat ini. Tidak peduli berapa kali sang master paviliun bergerak, metode Lu Zhou akan selalu menyegarkan pikiran mereka. Hua Wudao, Duan Museng, Zhao Yue, dan Little Yuaner tampaknya menyaksikan pemandangan yang familiar. Ketika Lu Zhou sedang berkultivasi secara tertutup di ruang rahasia, mereka mencoba menerobos masuk. Satu-satunya perbedaan adalah area efeknya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Teratai biru raksasa itu membawa kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan saat ia menyerbu ke segala arah. Bang 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 bang. Para pengikut 7 sekte utama memuntahkan darah pada saat yang sama. Ketujuh kereta terbang itu langsung tersapu ombak. Mereka berderit dan jatuh ke tanah. Para anggota paviliun langit jahat akhirnya menyadari bahwa kekuatan ini tampaknya tidak membedakan antara kawan dan lawan. Mundur. Leng Luo adalah yang paling berpengalaman di antara mereka. Dia segera mengingatkan semua orang. Semua orang terbang kembali ke zona aman dan menyaksikan pertempuran dari atas. Keahlian macam apa ini? Hua Wudao bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu, jawab Leng Luo. Entahlah, jawab Zhu Honggong. Aduh, adik kecil, kenapa kau mencubitku? Yuan, kecil mencubit pipinya dan berkata, oh, aku tidak bermimpi. Lu Zhou menggunakan sisa kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Pemberitahuan prestasi terus terngiang di telinganya. Sangat disayangkan bahwa setiap kultivator pengadilan ilahi hanya bisa memperoleh 10 poin pahala. Tidak ada hadiah bagi mereka yang berada di bawah body tempering. Namun, jumlah mereka banyak, dan beberapa tetua alam kesengsaraan dewa baru lahir juga terpengaruh. Hampir 70% kultivator dari 7 sekte besar tersungkur oleh kemampuan tulisan surgawi yang kuat ini. Jumlah total korban mendekati 50%. Lu Zhou terus melayang di udara sambil menatap yang lain. Ia menggelengkan kepala. Dia tidak terlalu puas dengan kinerja kemampuan ilahi penulisan surgawi ini. Ini karena, selain yang terluka, dia hanya membunuh 30% dari mereka. Hal ini juga disebabkan oleh terlalu sedikitnya kekuatan luar biasa yang tersisa. Sebenarnya, hanya tersisa sedikit lebih dari 10% kekuatan luar biasa. Akan sulit baginya untuk langsung membunuh Naschen Divinity Tribulation Eminence yang sedikit lebih kuat. Dia menyapu pandangannya ke arah para penggarap dari 7 sekte besar. Agak lemah, tapi pertunjukannya bagus. Tidak masalah asalkan terlihat bagus. Sisanya tidak penting. Selain membunuh para penggarap dengan gerakan ini, yang lainnya terus mundur. 9 tetua sekte Yun juga berbaur di antara kerumunan, merasa sangat tidak nyaman. Guru cabang Hengku, Ning Liang, Guru cabang Zhenchang, Feng Qinghe, Guru Villa 7 Bintang, Jia Yuan, Kepala Biara Niat Baik, Miao Yin, murid pertama cabang Duanlin, Cao Jinhan. Kelima orang itu melayang di udara sambil memegangi dada mereka. Mereka menatap Lu Zhou yang melayang di udara dengan kaget. Dia terlalu kuat. Kelima orang itu mengepalkan tangan dan menelan ludah. Tanpa perlindungan kereta terbang, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Feng Qinghe menelan ludah saat melihat penjahat tua Ji yang melayang di udara dan menatap mereka. Jangan panik. Jurus tadi pasti teknik segel area luas yang dia ciptakan sendiri. Segel jimat sekte master surgawi dan cabang Zhenchang juga bisa melakukannya. Feng Qinghe tak lagi peduli dengan harga dirinya. Ia menyemangati yang lain dengan wajah muram.
Sebenarnya, ia tak menyangka langkah ini akan menimbulkan banyak kerusakan. Para pemimpin 5 sekte yang tersisa tidak mati. Mereka belum mengaktifkan dharmakaya mereka, tetapi darah dan ki mereka melonjak karena kekuatan aneh itu, dan mereka hampir muntah darah. Mereka berlima menggunakan Yuan Qi untuk menstabilkan pernafasan mereka. Murid tertua dari cabang Duanlin, Shao Jinhan, bertanya, "Senior Feng, bisakah kamu melakukannya atau tidak?" Feng Qinghe meliriknya dan berkata, "Percayalah padaku. Kita tidak bisa mundur. Pan Litian sangat kuat, tetapi dia masih diseret sampai mati oleh cabang Zhenchang." 3 orang lainnya saling berpandangan dan mengangguk. Anggukan ini berarti seseorang harus menginjak tumpukan tulang untuk menjadi pahlawan. Kepala biara Rui, Sweet Sound, berkata, "Baiklah, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi?" Semua murid, dengarkanlah. Murid-murid di bawah Miao Yin semuanya melayang di udara. Feng Qinghe mengacungkan jempolnya dan berkata dengan lantang, "Semuanya, dengarkan. Iblis tua Ji tidak akan bertahan lama. Ini hanyalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Jangan takut padanya. Dia hanya perlu menenangkan para murid dari 7 sekte besar. Soal benar atau tidaknya perkataannya, itu tidak penting. Sekalipun dia tahu bahwa penjahat tua Ji sedang tidak sadarkan diri." Lu Zhou melayang di udara, merenungkan jawaban. Dia masih punya 2 kartu serangan mematikan. Untungnya, dia masih punya 1 kartu puncak. Apakah para elit bersembunyi dalam kegelapan dan tidak mau memperlihatkan diri? Dia tidak menggunakan kartu puncak karena para elit yang bersembunyi di kegelapan akan langsung kabur begitu melihat kartu puncak. Bagaimana dia bisa menemukan mereka? Para pengikut 7 sekte besar tercengang saat melihat penjahat tua Ji melayang di udara, tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana mereka bisa tahu kalau si penjahat tua Ji sedang memikirkan hal ini? Para pengikut biara Rui bersiap mengambil posisi. Puluhan biarawati serentak meluruskan telapak tangan mereka dan menempelkannya di bibir. Suara pembacaan kitab suci bergema di udara. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Sia-sia. Segala tipu daya tidak ada gunanya jika berhadapan dengan kekuatan yang absolut. Dia membalikkan telapak tangan kanannya. Sebuah kartu item muncul di telapak tangannya. Itu adalah kartu uji puncak Ji Tiadao. Tiba-tiba, sesosok melesat keluar dari hutan di tenggara dengan kecepatan kilat. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya. Di antara kedua telapak tangannya terdapat jimat tebal. Bagai anak panah yang ditembakkan, ia melesat menembus udara. "Penjahat tua Ji, jangan berani-beraninya kau menyakiti murid-muridku dan cucu-cucuku." Para pengikut cabang Duanlin berseru kaget, "Patriark." Feng Qinghe sangat gembira. "Patriark cabang Duanlin, kau akhirnya bergerak." Wajah Chang Yan memerah, dan matanya merah. Dia jelas sudah berada di akhir hayatnya, namun dia masih saja berperilaku seperti ini. Jelas dia telah meminum ramuan iblis primal. Dengan dukungan ramuan iblis primal, basis kultivasi Chang Yan telah mencapai puncaknya. Di bawah pengawasan anggota 7 sekte besar, bahkan jika penjahat tua Ji selamat dari serangan Chang Yan, dia akan terluka parah. Bam! Mata para pengikut 7 sekte besar berbinar-binar. Wus! Energi berbentuk kerucut terbentuk di depan telapak tangannya. Tembakannya mengarah ke wajah Lu Zhou. Lu Zhou terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Chang Yan yang sedang terbang ke arahnya. Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Baiklah." Dia menghancurkan kartu ujian puncak dengan tangannya yang keriput. Saat kartu ujian puncak hancur, cahaya redup seperti bintang menyebar dari telapak tangannya dan berputar di sekujur tubuhnya. Lautan Ki di dantian alam pengadilan ilahi yang lemah langsung terisi penuh hingga penuh. Bahkan 8 meridian luar biasa miliknya penuh dengan kekuatan. Lu Zhou mengira para elit yang bersembunyi di kegelapan tidak akan berani bertindak gegabah, dan kartu ujian puncak hanya akan mampu membunuh sekelompok orang ini. Kemunculan mendadak Patriark cabang Duanlin, Chang Yan, merupakan kejutan yang menyenangkan. Kekuatan puncak Ji Tiadao telah kembali. "Kau ingin mati? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu." Secara tegas,
Chang Yan tampaknya telah melampaui kekuatan puncaknya. Ekspresi Lu Zhou tenang. Ia mengangkat tangan kanannya dengan acuh tak acuh. Tangannya bersinar keemasan saat ia melindungi Chang Yan. Bam! Dia memblokir serangan berkekuatan penuh Chang Yan dengan tangan kosong. Segalanya tampak membeku dalam waktu. Yang lain membelalakkan mata. Mereka bahkan tak berani berkedip, takut melewatkan pertempuran dahsyat dan menggemparkan ini. Yang mengejutkan semua orang, penjahat tua Ji berhasil memblokir serangan itu. Dia masih berdiri di titik tertinggi. Dia tidak pernah lemah. Basis kultivasinya tidak pernah turun. Chang Yan, patriark tua yang mengonsumsi ramuan iblis primal, diblokir dengan tangan kosong. Semua orang bergidik. Penjahat tua Ji, kau. Mata Chang Yan melebar. Ayo kita mati bersama. Kamu sedang bermimpi. Lu Zhou mengepalkan tinjunya. Sebuah segel tangan raksasa muncul di telapak tangannya. Segel itu menyerupai segel tangan Buddha. Segel itu tiba-tiba membesar saat ia mengepalkan tinjunya. Ledakan. Dia hancur menjadi abu. Ramuan iblis purba. Patriark cabang Duanlin. Tahap puncak 8 daun. Itu hanya satu gerakan.